Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-12-18. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 1, yaitu konsep dasar filsafat. Nah, kita akan membahas subbab tentang objek filsafat. Bila kita mempelajari tentang pengetahuan yang sistematis, pasti ada kejelasan mengenai objeknya. Objek dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formalnya masing-masing. Demikian pula dengan filsafat. Sering orang mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara ilmu empiris dan ilmu filsafat adalah di objek materialnya. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada itu adalah Tuhan, manusia, dan alam. Bandingkanlah dengan ilmu empiris dan ilmu agama. Ilmu empiris membahas tentang manusia dan alam. Ilmu empiris tidak mempersalahkan dengan atau mengkaji tentang Tuhan. Tetapi, ilmu-ilmu agama atau teologi sebagian besar berisi kajian tentang ketuhanan, ditinjau dari perspektif dan interpretasi manusia terhadap wahyu atau ajaran para nabi. Ilmu filsafat mengkaji tentang alam, manusia, dan Tuhan. Sepanjang sejarah filsafat, kajian tentang alam menempati urutan pertama, kemudian disusul dengan kajian tentang manusia dan Tuhan. Pada abad pertengahan di Eropa, ketika filsafat menjadi abdi teologi, banyak kajian-kajian filsafati tentang Tuhan. Setelah masuk zaman modern, fokus kajian filsafat adalah manusia. Objek formal filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini manusia sebagai objek kajian filsafat dari sudut interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Inilah sudut pandang dari sosiologi. Manusia juga dapat ditinjau dari kejiwaannya. Inilah sudut pandang psikologi. Manusia dapat ditinjau dari perilaku dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cenderung tidak terbatas dihadapkan dengan benda-benda yang tak terbatas. Inilah sudut pandang ilmu ekonomi. Tetapi, manusia juga dapat dibahas dari sudut pandang yang hakiki. Inilah sudut pandang filsafat. Pertanyaan mendasar adalah, siapakah manusia itu sebenarnya? Ada berbagai macam jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Salah satu jawaban yang terkenal dari Aristoteles bahwa manusia adalah animal rationals atau binatang yang berpikir. Pada subbab ciri khas filsafat. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa filsafat membahas tentang masalah manusia, alam, bahkan tentang Tuhan. Jawaban filsafat sebagaimana dicontohkan di atas berbeda dari jawaban spontan. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban rasional jawaban filsafat. Walaupun filsafat terus mencari jawaban, tetapi jawaban yang diperoleh tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Perbincangan filsafat tetap menantang dan ditantang untuk pertanggungjawaban dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan diri sendiri. Mengusahakan pendalaman suatu permasalahan, menggali dasar-dasar masalah yang menjadi kesibukannya termasuk usahanya sendiri. Artinya, filsafat tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan segala sesuatu sebagai sudah selesai. Selalu bersedia dan bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan
antara benar dan salah, dan secara hakiki bersifat dialektif dalam arti bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan setiap putaran tetis, antitetis, tetis, dan antitetis seterusnya. Filsafat secara hakiki memerlukan dan menyenangi debat dan senang bertengkar dalam merentangkan diri pada masalah-masalah yang paling dasar sekalipun. Nah, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai sebuah kajian, filsafat mempunyai ciri berpikir tersendiri, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Seperti telah dijelaskan pada pengertian filsafat kemarin, ciri radikal yang mempunyai ciri pokok filsafat, sedangkan dua ciri yang lainnya, sistematis dan universal, juga terdapat pada ilmu-ilmu empiris maupun ilmu agama.